Kakak kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan kuartal ketiga dari saham lead PT Logindo Samudra Makmur Tbk. Nah, ini laporan keuangan kuartal ketiganya, apa yang bisa kami temukan. Nah, ini dari tampilan ini cukup cantik ya, karena ada nuansa background gitu ya. Karena ada beberapa laporan keuangan yang biasa-biasa saja. Ini presiden direkturnya ada Edi Kurniawan Logam. Wah, belakangnya ada Logam sebagai presiden direktur. Lalu ada wakil presiden direktur yaitu James Pang Wei-Kwan. Nama kantor mereka ada di Jalan Raja Wali Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, jadi ini di Jakarta Pusat nama kantornya. Kita lihat kas dan setar kas. Ini dalam bentuk dolar ya. Jadi 10 juta dolar kemarin tahun lalu, sekarang meningkat menjadi 14 juta dolar untuk kas dan setar kasnya. Piutang usaha kalau kita lihat menurun dari yang pihak ketiga, dari 11 jutaan dolar menjadi 8 jutaan dolar. Pihak berelasi menurun juga. Jadi ini kayaknya cash flow-nya agak bagus, persediaan pun meningkat dan jadi 1 jutaan dolar gitu ya. Untuk total asetnya dari 133 juta dolar menjadi 129 juta dolar. Nah, dan dia menurun sedikit. Kita lihat nanti apakah hutangnya meningkat atau ekuitasnya yang gimana. Nanti kita lihat. Utang usaha menurun nih. Dari 1,3 juta dolar menjadi 1 jutaan dolar. 1 jutaan dolar paling 15 miliaran, 1,3 berarti paling mungkin 18-19 gitu ya. Lalu kita lihat utang lain-lain. Ini total liabilitas jangka pendek dari 8 jutaan dolar menjadi 103 jutaan dolar. Hal ini menandakan apa? Berarti utangnya itu meningkat nih. Cukup banyak. Nah, cukup banyak ya. Ini mungkin karena pinjaman bank jangka panjang. Ini ada 80 jutaan dolar. Dari 4 jutaan dolar menjadi 80 jutaan dolar. Tapi kalau kita lihat pinjaman bank jangka panjang yang di rehabilitasi jangka panjang jadi menurun. Berarti ini kemungkinan yang ini pinjaman bank jangka panjang yang taruh di rehabilitasi jangka pendek itu merupakan dari pinjaman jangka panjang yang dari lebih dari 1 tahun sekarang menjadi kurang dari 1 tahun. Kemudian kita lihat total ekuitasnya dari 29 jutaan menjadi 23 jutaan dolar saja. Jika dibandingkan dengan liabilitas, berarti ekuitasnya sudah sangat-sangat kecil. Maka menurun lagi. Boleh dibilang mungkin hutangnya itu 5 kali lipat dari ekuitasnya. Kurang lebih hampir mencapai gitu ya. Pendapatan dari 21 jutaan dolar menjadi 24 jutaan dolar. Padahal ini meningkat loh. Kenapa dia bisa menurunnya? Tapi memang beban pokok pendapatannya itu meningkat dari 18 menjadi 20 juta dolar. Dan kita lihat yang kepada pemilik entitas induk, wah, kemarin tahun lalu rugi 3 jutaan dolar. Sekarang menjadi rugi 5 jutaan dolar. 5 jutaan dolar itu kali 15 miliar mungkin 75-an miliaran ya. Ataupun boleh dibilang 80-an miliaran mungkin untuk kerugian yang tahun ini kuartal ketiga. Ini berarti meningkat kerugiannya. Tapi ini agak susah. Ketika pendapatan meningkat, bahkan mereka masih belum bisa mencetakkan keuntungan, malah kerugiannya makin meningkat. Ini yang perlu diwaspadai ya. Kita lihat perolehan aset tetap. Mereka keluar 2,7 juta dolar dari 1,9 juta dolar. Ini sebenarnya memang agak gimana keuangannya ini ya. Karena kita lihat untuk yang aktivitas investasi mereka mereka masih minus karena berarti mereka lebih berinvestasikan. Tapi kalau untuk aset tetapnya ternyata untuk yang penyusutannya itu cepat kan sama aja berarti ya. Karena kalau mau dibilang aset tetap itu bisa dimanipulasi, keuntungan bisa dimanipulasi, persediaan juga bisa dimanipulasi. Yang lebih gak bisa dimanipulasi itu mungkin lebih ke cash flow gitu ya. Kemudian presiden komisaris Pang Yokemin. Nah, ini sama semua kayaknya nih. Oh, ada berubah direkturnya. Direktur kemarin ada Regil, udah berubah ya. Tapi itu salah satu direktur, ini entitas anaknya nih. Kepemilikan langsung ada LNG, DMM, Data Mahaka Makmur. Berarti ada 2 ini ya entitas anaknya. Ini kita skip.
Ini kasnya. Kasnya dari $19.000 menjadi $16.000. Untuk yang dolar AS pun menurun. Ini kas di tangannya. Jadi $24.000 menjadi $18.000. Jadi kurang lebih begitu untuk yang rupiah. Untuk rupiah meningkat nih yang di BNI. Kasnya meningkat dari $200.000 menjadi $2 jutaan. $2 jutaan paling 30 miliar sebenarnya. Kalau mau dibilang ekuitasnya tadi kan kalau tidak salah pun puluhan miliaran saja. Ini tapi perusahaannya bukan yang gitu besar ya. Masih perusahaan yang agak kecil atau menengah gitu ya. Ini ada deposito berjangka dan total kas dan setara kas ya. Dari 10 jutaan menjadi $14 jutaan. Ini nih piutang usahanya. BP Berhad Pte Ltd dari 500-an ribu menjadi $1,9 jutaan. PT Pertamina Hulu Mahakam mulai udah banyak karena udah berkurang. Tapi banyak yang baru dan banyak yang lama. Yang lama udah gak ada, masuk yang baru. Bisa kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat nih sebenarnya kayak macet nih. Piutangnya macet. Belum jatuh tempo $6,8 juta. Lebih dari 3 bulan $2,4 juta. Hal ini menandakan persentasenya udah hampir menyentuh 30%. Ini artinya apa? Artinya kayak agak macet ya. Tapi setahu kami kalau untuk perusahaan seperti Pertamina dan lain-lain itu, memang piutangnya itu kadang bisa bukan macet ya, tapi gak dibayar-bayar, mungkin kayak gitu ya. Karena setahu kami pernah dulu ada dikatakan bahwa Pertamina itu misalnya Pertamina mau keluar uang itu kalau dia salah 30% dibayar Pertamina, tapi kalau dia salah 70% dibayar lembaga apa itu, udah lupa kami, FPS atau apa itu. Nah itu yang takutnya gak dibayar-bayar. Kan dulu pernah kejadian ada beberapa perusahaan swasta yang sawit kalau tidak salah, itu ada terjadi penunggakan bayar sama negara gitu ya, yang katanya itu ada yang sampai 1 triliun dan lain-lain, ada kayak gitu. Jadi memang sebenarnya gampang-gampang susah juga semuanya ini. Lalu kita lihat di sini utang usaha kepada ini utang usaha pihak ketiga dari 1,3 menjadi $1 jutaan. Baru pihak berelasi 1,4 menjadi 1,2. Tapi utang usahanya masih lancar-lancar kalau kami lihat. Walaupun tadi utang usahanya itu agak macet sedikit, tapi berarti perusahaan ini tetap membayar hutangnya kepada perusahaan luar, seperti supplier dan lain-lain gitu ya. Tapi yang sulitnya itu yang ruginya itu, kerugian itu yang agak susah. Ini pinjaman bank jangka panjang. Nah, mereka pinjaman bank jangka panjang meningkat sangat besar ya. Dari 2 jutaan yang kepada United Overseas Bank Limited Singapura menjadi $59 jutaan. Dan yang DBS Bank di Singapura dari 1 jutaan menjadi $21 juta. Ini kan berarti peningkatannya luar biasa ya. Dan nanti kita lihat, ini sebenarnya pinjamannya ini nanti bakalan digunakan untuk mengupgrade bagaimana cari cara agar bisnisnya itu bisa berjalan lebih baik, ataukah mereka digunakan untuk tutup gali lubang, tutup lubang. Nanti kita lihat untuk yang akhir tahunnya ya, laporan kuartal tahunannya. Bukan kuartal tahunan, laporan tahunannya. Kredito UOB, ada Tranche A, Tranche B, pinjaman investasi dan lain-lain gitu ya. Ini pemegang sahamnya. Ada manajer Astonia Offshore 32,55%, Manos Pitambang Nawani 6,10%, Pinky & Kia
5,2%. PKNK 5,2%. Oh, kemarin nggak ada PIN KNK. Anda gak yang tahu PIN KNK itu siapa? Kemarin nggak ada, sekarang jadi ada. Dia pegang saham 5%-an di perusahaan ini. Entah karena percaya harga sahamnya akan naik atau gimana ya. Ini pendapatan. Maka pendapatannya dari jasa pelayaran itu paling tinggi. Dia pun meningkat loh. Jasa pelayanan meningkat, jasa pelayanan lainnya meningkat. Dari 20 juta dolar menjadi 22 juta dolar, 600 ribu dolar menjadi 1,7 juta dolar. Tapi yang susahnya mengapa ketika meningkat mereka tidak bisa meng-cut beban pokoknya dan lain-lain. Tapi memang setahu kami yang ini pelayarannya, ini mereka sistemnya itu agak gampang-gampang susah. Ibaratnya mereka kan takut ada pencurian atau gimana, tapi enggak lah. Kalau sewa kapal paling mereka bayar bonus kepada apanya aja, kaptennya dan lain-lain gitu ya. Yang takutnya misalnya airnya kapalnya sering terkena ombak atau apa, air asin, jadi banyak yang rusak itu. Beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan lainnya. Ini keuntungan siklus, bahkan kemarin nggak ada, sekarang jadi ada. Biaya keuangan, beban bunga dari pinjaman bank 2,4 juta dolar menjadi 4,5 juta dolar. Nah, ini beban bunganya yang meningkat nih. Beban bunga dari amortasi 200-an menjadi 500-an, rata-rata meningkat hampir 2 kali lipat. Bahkan ya hampir 2 kali lipat. Ini sebenarnya mau dibilang beban ini. Ibaratnya perusahaan butuh dana, pinjam lagi, kena bunga lagi, makin banyak bunga, makin banyak hutang, harta makin berkurang. Ibaratnya kayak gitu lah totalnya. Jadi kita harus berhati-hati sebelum berinvestasi di perusahaan publik ya. Perlu dilihat laporan keuangannya. Sebelum membeli kita cek dulu apakah perusahaan ini bagus atau tidak gitu ya. Maka itu saja dari kami. Sekian dari terima kasih, saya investasi.